Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Baik, kita masih bersama dengan Bapak Usman Kansong. Tadi Pak Dirjen juga telah menyampaikan dan hal tersebut juga sebenarnya sudah berulang kali disampaikan oleh Mendagri Bapak Tito Karnavian bahwa adanya konsep aglomerasi ini bertujuan juga nanti untuk adanya harmonisasi terkait dengan program yang ada di daerah khusus Jakarta. Baik Pak Dirjen, ini sempat muncul juga Pak Dirjen isu bahwa dengan adanya RUU DKJ ini untuk dipersiapkan untuk wakil presiden tertentu. Nah, ini bagaimana Pak Dirjen terkait dengan isu tersebut? Apakah benar atau seperti apa nih Pak? Iya, tadi kan sudah disampaikan ya bahwa DPR dan pemerintah menyepakati bahwa eh, ketua Dewan Kawasan Aglomerasi ini ditunjuk oleh presiden. Ya, jadi tidak harus wapres nanti. Jadi kewenangannya ada pada presiden, bisa saja Menko yang memimpin begitu. Nah itu satu. Yang kedua kalau dilihat dari sisi timing ya, ini kan pemerintah sudah membahas dan menyusun RUU DKJ ini usai pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Jadi yang diketok itu pada 15 Februari 2022. Jadi jauh sebelum Pilpres, sebelum adanya koalisi-koalisi, begitu kan, belum tahu juga kita calonnya siapa, begitu ya, baik calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, selain itu juga ya pengaturan kawasan aglomerasi ini sudah banyak muncul ya di forum-forum diskusi terbatas antara tim dari Kemendagri dan pakar ataupun ahli perkotaan, ahli hukum misalnya ya sejumlah perguruan tinggi ya ada ITB di situ, ada UI, ada Gajah Mada, ya juga pakar hukum tata negara Pak Jimli ini Pak Jimli Asidiki ini sudah juga mewacanakan ihwal kawasan aglomerasi ini jauh sebelumnya ya ini pada April 2022. Jadi jauh sebelum ramai Pilpres kira-kira seperti itu. Nah, ya sekali lagi ya saat itu belum ada, kita belum tahu siapa calon presiden, wakil presiden, kita juga belum tahu ya koalisinya seperti apa yang akan terbentuk. Jadi intinya ini dipelintir lah, gitu ya, dipelintir seolah-olah ini nanti diperuntukkan untuk Mas Gibran. Waktu itu aja kita belum tahu kok Mas Gibran itu menjadi cawapres kan dan kemudian ya berdasarkan quick count ya nanti akan ditetapkan oleh KPU ya memang unggul di dalam Pilpres. Jadi ini isu yang muncul belakangan begitu. Isu yang muncul belakangan ketika memang ada kemungkinan besar ya Mas Gibran yang menjadi wapres begitu. Baik, kembali lagi nih tidak harus wakil presiden yang bisa menjadi pemimpin Dewan Kawasan Aglomerasi, bisa Menko yang seperti Pak Dirjen sampaikan tadi. Dan untuk status dari Jakarta sendiri saat ini masih menjadi ibu kota negara dari Republik Indonesia. Kita menunggu Kepres yang akan keluar nantinya. Lalu Pak Dirjen, setelah kita bahas panjang lebar tadi, nantinya setelah tidak jadi ibu kota lagi, Jakarta akan seperti apa Pak Dirjen? Ya, Jakarta menjadi kota ataupun pusat bisnis, ya, seperti di negara-negara lain. Misalnya di Amerika, yaitu ada New York sebagai kota bisnis, sementara ibu kotanya ada di Washington. Ya, kemudian juga di Australia, ini kota bisnisnya itu Sydney, walaupun ibu kotanya Melbourne ya, misalnya. Kemudian juga di Brasil, itu kan Rio de Janeiro itu kota bisnis. Dulu kan ibu kotanya di situ, sekarang dipindahkan ke Brasilia. Jadi Brasilia adalah menjadi ibu kota Brasil, sementara Rio de Janeiro-nya itu menjadi kota bisnis di situ. Nah nanti ibu kotanya adalah Nusantara ya, atau IKN. Ya ibu kota negara, kemudian Jakarta ya menjadi kota ataupun pusat bisnis. Saya kira ini bukan hal baru lah, negara-negara lain sudah banyak menerapkan ini. Jadi ya saya kira ini hal yang biasa saja begitu kan, bukan yang mengada-ngada begitu. Karena sudah ada contohnya, sudah ada benchmarknya ya, termasuk dalam konteks pemindahan ibu kota begitu. Baik, apapun yang kapanpun nanti perpindahan tersebut, kita juga telah mengetahui bahwa tadi Pak Dirjen menyampaikan pemerintah juga telah menyiapkan untuk ibu kota nantinya bisa
Jakarta nantinya tetap akan bisa memberikan yang terbaik juga untuk masyarakat yang tinggal di daerah khusus Jakarta nantinya. Pak Dirjen, terima kasih banyak sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam program juru bicara terkait dengan bagaimana status dari Jakarta saat ini dan nantinya akan seperti apa daerah khusus Jakarta. Pak Dirjen, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Baik pemirsa, itulah dialog kita dalam program Juru Bicara bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Bapak Usman Kansong. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Mona Azharnisa pamit, selamat malam dan sampai jumpa.